Kenapa? Dan saya bilang challenge-nya akan berbeda-beda gitu ya, tergantung company-nya sejauh mana readiness-nya dan sejauh mana dia bisa agile sama kondisi yang ada sekarang. Dan kalau gitu berarti perannya HR saat ini di dalam organisasi yang ngalamin perubahannya seperti itu di mana, Mbak Dexter? Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di MDI Talk bersama saya Renat Praharsa. Kali ini seperti biasa kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, profesional dan juga sudah berpengalaman di dunia HR, yaitu Stavia Dexterina atau biasa dipanggil Dexter gitu ya. Halo Ibu Dexter. Halo Ray, thank you for the introduction. Halo, mungkin sedikit perkenalan bagi teman-teman yang belum tahu Dexter ini atau Ibu Dexter ini, beliau adalah saat ini country HR dari Nokia. Nokia Indonesia. Sebelumnya beliau juga di HP Indonesia. HP berarti yang laptop dan elektronik juga ya Bu ya? Betul, jadi HP sendiri di tahun 2015 kemarin tuh ada separation, jadi kita terpisah menjadi dua. Ada yang HPE, jadi dia HP Enterprise sebutnya, jadi mereka main software. Kalau kak saya kebetulan di HP Inc., jadi jualannya laptop sama printer. Oke, mantap mantap. Nah, sekarang Ibu Dexter ini di Nokia Indonesia. Nah, Ya, baru ini ya Bu ya, perpindahannya Bu ya? baru banget 1 Oktober 2020, jadi baru kurang lebih hampir 2 bulan. Oh, Dan masih 2 bulan. masih fresh banget gitu ya. Dan Dunia ini sedikit banyak mengalami perubahan. Apalagi di betul. dunia IT dan juga dunia HR mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kira-kira dampaknya ke company-company secara umum tuh apa sih Mbak Dexter? Ya, secara umum tergantung lah ya. Maksudnya ketika saya ngomong tergantung, impact terhadap local company sama Asian company atau local or multinational. Dan ketika kita ngomong multinational, yang Asian company sama US sama Europe pasti akan beda. Kenapa? Karena culture ujungnya sudah berbeda. Atau mungkin startup ada beda lagi gitu challenge-nya. In overall, sebenarnya mostly ya kalau yang nggak ready, ya pasti dia bingung gitu, gimana ya cara, kalau kita sebutnya di company BCP gitu, business continuity process-nya tuh seperti apa gitu, ketika semua harus work from home. Dulu di HP lah ya, kalau di Nokia karena saya masih baru, tapi kalau saya lihat culture-nya memang kita tidak melihat orang berdasarkan jam berapa dia masuk, Fisik gitu ya? dia datang atau nggak datang, tapi we're seeing more into task completion sama processes-nya gitu. Processes dalam arti gimana sih dia mengcomplish itu, apakah dia growing, dia punya karir, dia growing, dia punya skill set dan sebagainya. Intinya sih seperti itu. Nah, Dan saya bilang challenge-nya akan berbeda-beda gitu ya, tergantung company-nya sejauh mana readiness-nya dan sejauh mana dia bisa agile sama kondisi yang ada sekarang. dan kalau gitu berarti perannya HR saat ini di dalam organisasi yang ngalamin perubahannya seperti itu di mana Mbak Dexter? Ya, peran HR harus bisa agile ketika misalnya gini, ketika semuanya sudah berubah menjadi virtual gitu, yang mostly work from home misalnya. Untuk company yang kayak HP sama Nokia, ya berarti kita harus bisa nih mengubah segala engagement activities kita juga virtual. Di Nokia ini karena saya masih baru, jadi masih berusaha merubah gitu ya. Tapi di HP, everything that yang kita lakukan itu semua sudah virtual. Dari mulai tadinya kita punya coffee talk gitu ya, hanya quarterly. And then kita bikin karena ini kayaknya employee ngerasa jauh nih. Kita bikin tiap minggu. Tiap minggu tuh benar-benar cuman buat sharing, buat main game, terus kita bikin tematik, bisa tema Halloween, terus temanya apa 17-an gitu ya. Itu cuman biar bikin fun dan bikin mereka ketawa, intinya tuh gitu. Banyak sekali hal-hal yang unik yang menurut saya dulu nggak pernah bisa kepikiran bisa terjadi. Nah, sekarang saya mau coba masuk ke ranah HR yang lainnya nih Bu, learning and development. I think itu juga sesuatu yang memang saya juga particularly interested ke situ kan. Jadi bagaimana Ibu melihat learning and development setelah pandemi? Maksudnya gini, maksudnya learning and development itu kan something yang dibutuhkan organisasi di kapanpun, dalam kondisi baik, kondisi buruk itu tetap dibutuhkan. Tapi yang namanya online learning, video based learning, kalau di tech pasti sangat-sangat banyak gitu ya, di mana employee nonton video online course gitu-gitu atau certification by online gitu. Tapi kan pengalaman kita bersama membuktikan bahwa namanya online course itu kan satu completion rate-nya bisa jadi kurang,
dan juga memang kemauan dan motivasi orang juga mungkin rendah terkait hal tersebut. Nah, apakah Ibu melihat ada perubahan di dunia learning and development setelah pandemi ini dan trennya kayak gimana? Kalau ada, pasti ada ya. Jadi kan sekarang trennya banyak learning LMS gitu ya, learning management system gitu. Ya. Kalau multinasional kayak HP sama Nokia, kita memang sudah ada gitu, regardless sebelum atau sesudah COVID. Jadi istilahnya platformnya sudah ada dan mostly memang online. Kecuali ada beberapa modul yang memang deliverable-nya langsung ada trainer datang gitu ya ke Indonesia. Gitu. Tapi mostly memang sudah online semuanya. Mungkin kalau buat yang local company atau startup yang belum punya, it might be a huge challenge gitu. Tapi semuanya sebenarnya ketika kita sudah berubah, pertama ya harus employee-nya juga harus bisa agile. Dalam arti dia nggak bisa expected semuanya akan sama. Karena memang kalau disebut banyak orang ngomong new normal gitu ya. Tapi saya lebih suka ngomong next normal. Jadi ini akan jadi our next normal gitu. It's not our new normal. Nah, waktu itu saya pernah share sedikit experience saya waktu itu diundang training. One full day, can you imagine like one full day is like 9 hours dari jam 9 sampai jam 6 sore. And I was like, oh my God, gitu, I'll be fatigued, gitu kan, males banget gitu. Yeah. Tapi in reality, ketika si trainernya memang punya capability buat deliver itu dengan baik, then 9 jam tuh nggak berasa, malah kurang gitu. Makanya jadi sebenarnya kuncinya bukan masalah COVID-nya, virtual atau nggak virtual, tapi kan kita ngomongin training pertama pasti trainernya sendiri harus agile, employee-nya juga harus open-minded, dan harus ada follow-up action-nya. Itu yang mungkin menurut saya bisa menjadikan sebuah learning and development atau training jadi efektif. Jadi harus ada tuh follow-up-nya seperti apa, dan nanti ada check-in dan sebagainya. Karena kalau nggak ada gitu yang namanya training, begitu kamu selesai nih, whether kamu di kelas atau whether kamu di Zoom, begitu kamu tutup, 50% hilang udah materinya. I mean, believe it or not gitu. Kalau kamu menghadapi itu on a daily basis, baru mungkin kepikiran, oh kemarin trainernya ngomong gini. Tapi kalau itu nggak terjadi, like yang paling gampang kayak training tentang soft skill gitu ya, itu pasti udah hilang begitu saja gitu. Apalagi ketika kamu ada ngadepin masalah yang sama, so kamu emosi gitu, udah bye semua teori gitu. Jadi sebenarnya secara proses nggak berbeda, hanya memang deliverable sama capability trainernya seperti apa. Jadi ketika kita ngomong online training ya harus dibatasi, nggak bisa akan berbeda dengan kamu face to face gitu. Kalau face to face mungkin kamu bisa accommodate kayak 50 orang gitu, karena kamu bisa lihat mukanya mereka masing-masing in one room. Tapi kalau misalnya online training kamu bikin 50 orang, kamu kan nggak mungkin manggilin dia satu-satu. Kurang lebih kan gitu. Paling maksimal tuh 20 itu sudah maksimal sekali gitu dalam sebuah training yang virtual. Jadi kamu bisa lihat kalau dia nggak nyalain video gimana kayak gitu-gitu. Jadi capability trainernya pun harus bisa untuk online training deliverable. Keren. Ya. Nah, menarik. Berarti kalau kita ngomongin prinsipnya sama terkait reinforcement, I think itu kan sudah menjadi best practices lah, di mana setelah training itu harus ada reinforcement, harus ada implementation, harus di follow up gitu. Tapi yang saya banyak amati, correct me if I'm wrong juga ya, Bu Dexter, pengalaman Bu Dexter adalah setelah training itu implementation-nya sangat-sangat minim. Mungkin bisa di-share Bu, pengalaman kira-kira bagaimana bisa meningkatkan return on investment dari training-training tersebut gitu. Bagaimana kita bisa kontrol supaya mereka peserta ini atau user-user kita bisa benar-benar implementasi gitu. Dibalikin lagi ke culture-nya seperti apa. Kalau di Nokia, di HP, we always say your career is on your hand. Jadi karir itu ada di tangan kamu. Kalau kamu mau maju, kamu mau growing, then you are the one who will own the skill set, you are the one who need to prove. Jadi itu akan sangat merubah kira-kira merubah path-nya jauh beda ketika kita di company-company lain yang maunya tuh
ini nggak ada kembalinya nih istilahnya gitu ya. Kita invest sama orang kok nggak berubah nih, nggak begini gitu. Nah itu akan, kalau saya lebih senang ketika karir itu ownership-nya ada di employee. Kenapa? Jadi dia yang mau mengejar. Jadi akan kelihatan sekali tuh Ray, yang benar-benar mau maju sama yang benar-benar mau di situ aja, sama yang demotivate. Jadi kita memang nggak enforce semua orang. Kita memang customize buat orang-orang tertentu yang kita put into a talent succession band. Kenapa nggak semua orang mau jadi presiden? Kebayang nggak kalau 250 juta warga Indonesia jadi semua mau jadi presiden kan susah. Harus ada dong tetap yang jadi admin. Harus ada. Dan nggak semua orang memang mau jadi MD misalnya. Nggak semua orang mau jadi HR manager. Ada yang mau, ya udah saya gini aja. Ya udah. Apa aja hidup saya harus suka. Exactly gitu. Dan itu akan sangat membedakan ketika kamu lihat ada dalam 10 tahun ke belakang orang ini dari pertama join sampai sekarang posisinya sama aja, grade-nya nggak naik, so what? It's okay. Karena kalau di company kayak US sama kayak saya kan di European company, Finland sekarang, it's okay gitu, nggak apa-apa. Itu kan kamu punya keinginan memang kayak gitu, ya udah, if you're okay with that. Tapi buat orang-orang yang memang aiming for higher heights gitu ya, itu ya kita harus terus kasih dia challenge gitu. Saya mau kerjain project ini harus di-accommodate gitu. Oke, misalnya saya butuh mentornya mau yang ini. Oke, kita harus accommodate itu. Itu yang ngebedain sebenarnya return of investment-nya ada di mana. Jadi kita sebagai HR juga harus tahu, ya nggak usah maksain semua orang training kalau saya. Ya buat apa orang dianya juga nggak mau, apalagi yang dimotivate gitu ya. Kalau orang yang low performers gitu ya, buat apa dipaksa-paksa, dianya juga nggak mau gitu. Mungkin dia juga nungguin paket aja kali gitu. Jadi don't waste your time buat orang yang memang nggak mau di-develop gitu. Why? Kalau saya lebih suka fokus ke situ. Jadi talent succession-nya, bench-nya tuh jalan terus gitu. Kalau ada orang jadi benar-benar harus di mapping banget, mana yang hypo, mana yang memang itu yang mesti dikembangin lagi. Yang middle, mana yang mau berkembang, yang nggak mau gitu. Nggak usah spend time buat yang nggak mau, ya udah gitu. Kalau di coaching udah tetap nggak mau, ya udah. Kalau saya ya ekstrim gitu ya. Ekstrim dalam arti waste your time for someone which is see that as a valuable things. Karena kalau enggak useless gitu, capek-capek, orangnya juga nggak mau. Intinya gitu. Berarti kalau saya lihat balik lagi ke learning and development, apakah betul bahwa peranan online learning di mana video based, di mana one way interaction, di mana dia nonton animasi gitu-gitu diperuntukkan untuk khalayak yang lebih umum. Jadi untuk general people yang memang ya dia mau tahu lebih banyak, lebih sebagai first layer of dia belajar. Tapi untuk memang yang hypo dan untuk orang-orang yang memang kita kembangkan, kita perlu juga facilitate di mana dia diberikan learning and development journey khusus buat mereka. Betul. Jadi kita harus spesifik. Yang paling gampang lah ya, ketika kita belajar di kelas nih, yang paling gampang. Ada anak yang emang jenius dari sananya atau memang dia suka matematika. Ketika teman-temannya baru ngerjain itu mungkin dalam waktu 1 jam, dia bisa kerjain dalam 10 menit. Selebihnya apa nanti? 40 menit ya. Dia ngegangguin teman-temannya kan. Yang ada kalau kita nggak accommodate, dia punya energi, dia punya passion, ya gitu yang ada. Bisa positif, bisa jadi negatif, bisa jadi nyinyirin, masa lu gitu aja nggak bisa gitu. Bisa jadi positif ngebantuin temennya gitu. Jadi kita harus accommodate. Makanya kenapa kalau saya buat orang-orang yang hypo gitu ya, yang high potential, high performance, itu harus dikasih spesifik kurikulum base tertentu gitu yang kita kasih di exposure sama high level management. Sebenarnya gini, dasarnya adalah kita mau mempersiapkan mereka untuk next level. Dan kalau misalnya udah ditaruh di situ terus nggak dinaik-naikin sampai maksudnya promosi nggak ada apa-apa ya itu salah juga HR-nya. Ngapain dia ditaruh di situ? Maksudnya it's not memberikan ekspektasi PHP gitu ya. Exactly gitu ya, PHP. Nah itulah kenapa kadang kita suka kehilangan orang-orang yang high potential gitu. Karena apa? Mereka selalu pengen belajar hal baru. Belajar hal baru bisa di dalam, bisa di luar gitu ya. Dan yang itu yang saya bilang di awal, ketika kamu bagus, orang juga akan ngomongin kamu bagus. Jadi begitu kamu taruh di LinkedIn, mungkin headhunter saya juga nggak tahu gitu. Jujur saya sering banget di kontak sama headhunter gitu ya. Walaupun saya nggak tahu, dan selama pandemi nih ya, bukan sebelum pandemi gitu.
sebelum pandemi juga sama lah maksudnya. Cuma maksudnya we don't know gitu, mungkin di antara headhunter atau di antara HR recruiter gitu mereka saling ngomong kan bisa aja gitu. Jadi you never know lah intinya. Berarti memang ada porsinya sendiri-sendiri lah terkait online learning dan juga misalnya Ya, blended atau offline training pun bukan offline ya, maksudnya dalam arti yang facilitated learning tetap akan ada dan memang tergantung dari porsi-porsi level of kompetensinya mereka dan juga level of motivation mereka untuk berkembang. Iya. Memang kalau menurut saya harus customize lah, karena kalau nggak customize nanti orang yang istilahnya orang yang suka matematika sama orang yang suka bahasa kalau digabung kan nanti berantakan ya. Kurang lebih gitu. Oke.